Berkisah tentang pengorbanan dan ketangguhan seorang ayah menjalani hidup sederhana dengan putri kecilnya yang mau tak mau harus ia tinggalkan sendirian. Film yang berjudul The Father's Violin ini akan menjelaskan selengkap kisahnya. Semoga kamu menikmatinya, mari kita mulai. Diperlihatkan sekelompok pengamen jalanan di tengah kota. Gadis ini bernama Aina Oslem, kita sebut saja Aina. Dia selalu menemani ayahnya menjadi pengamen jalanan. Dia hidup bersama ayah dan 3 sahabat ayahnya dengan sangat sederhana. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, mereka tetap saja bahagia. Itu karena ayahnya yang selalu membuat anaknya ceria dengan cerita-ceritanya dan juga biola yang selalu menemani kemanapun mereka pergi. Hubungan mereka bisa dibilang sangat hangat sebagai ayah dan anak, dan juga sahabat-sahabat ayahnya juga menganggap Aina sebagai anaknya. Hampir setiap hari mereka berlarian karena dikejar oleh polisi yang melarang mereka mengamen di sana. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil tinggalan dari kakeknya Aina. Di pagi hari, Aina membangunkan ayahnya. Di sana ayahnya kembali menceritakan hal-hal lucu yang selalu ia ceritakan. İnsanları kurtarayım derken. Baba ya, ben kafamdaki yere iz içinde uçak çarptı demiştim. Ya begitulah sang ayah yang selalu menghibur anaknya dalam keadaan apapun. Pada saat mereka sarapan, terlihat sang ayah yang mulai sakit-sakitan bahkan memuntahkan darah. Hal itu cukup membuat ayah Aina merasa khawatir tentang bagaimana nasib anaknya jika dia sudah tak ada. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang maestro besar pemain biola yang handal. Dia adalah adik dari ayah Aina yang sangat sukses menjadi seorang musisi. Dia adalah orang yang sangat gigih mengejar cita-citanya. Dulu dia hidup miskin bersama ayah Aina, namun kini dia berhasil menjadi musisi besar dan ayah Aina hanya seorang pengamen jalanan. Saat dia pulang dari konsernya, terlihat ada ayah Aina di sana. Mereka pun bertemu. Di sini kita diperlihatkan hubungan mereka yang tak baik-baik saja karena masa lalu. Nampak adiknya sangat marah karena dulu kakaknya meninggalkan dirinya seorang diri di sebuah kapal. Neden geldin? Bir yeğenin var. Adı Özlem. Annesini doğum sırasında kaybettik. Ama çıkıp hiçbir şey olmamış gibi bana kızını mı anlatıyorsun? Arkana bakmadan kaçmazsın umarım. Mehmet! Saat adiknya ingin pergi, sempat sejenak ayah Aina mengatakan bahwa dia sedang sekarat dan ingin menitipkan Aina jika berkenan. Namun si adik tak mempedulikannya. Sen benim için yıllar önce öldün Elirza. Di sini kita belum dikasih tahu tentang permasalahan mereka zaman dulu yang sepertinya membuat si adik sangat kecewa dengan kakaknya. Singkat cerita, seminggu berlalu. Saat Aina dan gerombolannya pulang mengamen, di situ ayahnya kembali muntah darah. Baba ağzın kanıyor. Allah'a kızım. Abi çabuk çabuk. Ben hep senin yanında olacağım. Dengan ayahnya yang tak terselamatkan malam itu, kini Aina hidup dengan teman-teman ayahnya. Aina masih terpukul dengan kepergian ayahnya dan sudah tak lagi menjadi anak yang ceria. Suatu hari saat dia baru saja pulang, ada Dinas Perlindungan Anak yang datang mengambil hak asuhnya. Dinas Perlindungan menyatakan bahwa hanya boleh saudara-saudara yang mengambil hak asuhnya. Mau tak mau mereka pun memberikan Aina dibawa ke panti asuhan. Pada hari itu, mereka langsung mendatangi paman Aina yang seorang musisi itu untuk menyampaikan berita bahwa kakaknya telah meninggal. Namun respon pamannya biasa aja. Di sana teman ayahnya tidak meminta pamannya untuk mengadopsinya. Tapi mereka meminta tolong untuk mengembalikan Aina di panti asuhan, lalu biarkan mereka yang akan merawatnya. Namun pamannya menolak. Setelah istrinya mengetahuinya, istrinya marah. Istrinya merasa tak ada hati kemanusiaan dari suaminya. Hingga mau tak mau, keesokan harinya, pamannya datang ke dinas sosial untuk mengambil hak asuhnya. Teman-teman ayahnya sangat berterima kasih karena pamannya mau melakukan hal itu. Namun saat mereka akan pulang bersama Aina, tiba-tiba orang dari dinas sosial datang dan mengatakan akan melakukan pantauan kepada Aina. Bu dosyanın sizde kalması gerekiyor. En yakın zamanda da ziyaretinize geleceğiz zaten. Ziyaret? Sizin yanınızda en iyi koşullarda yaşayacağından hiçbir şüphemiz yok. Tamamen prosedür aslında. Karena hal itu akhirnya Aina harus ikut pamannya paling tidak selama sebulan sampai masa pantauan dari dinas selesai. Akhirnya pamannya membawa Aina ke rumahnya.
Pada malam harinya, Aina mencoba kabur. Namun ternyata rumah itu mempunyai alarm. Akhirnya dia pun tak jadi untuk pergi. Sebenarnya pamannya merasa sangat kasihan dengan Aina, tapi dia masih terbayang-bayang rasa sakit terhadap kakaknya yang pergi meninggalkannya pada masa lalu. Keesokan harinya pamannya harus datang ke sebuah acara sebagai bintang tamu yang mengisi acara rapat kenegaraan. Dia akan bermain biola di depan orang-orang penting negaranya. Dia pun mengajak istrinya dan Aina. Namun saat baru saja pamannya menyelesaikan lagunya, tak diduga Aina melakukan hal ini. Hadi güzel giyin beğendiler hanım ablana girsin aylar. Özlem gel. Di situ pamannya merasa sangat malu dan di rumah dia bertengkar dengan istrinya. Pamannya berniat mengembalikan ke dinas sosial karena keberadaan Aina akan mengganggu fokusnya dalam bermusik. Terlebih tak lama lagi akan ada konser besar yang harus pamannya lakukan dengan sempurna karena itu adalah konser penting yang sangat dinanti di hidupnya. Di situ istrinya marah karena dia merasa lelah hidup dengan seorang pria yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Selalu musik, musik, dan musik. Istrinya pun memilih pergi sejenak dari rumah. Tapi si paman membiarkannya karena hanya musik yang ada di kepalanya. Keesokan harinya, pamannya terpaksa membawa Aina mengikuti latihan untuk konser besarnya. Karena pamannya tak mau diganggu, akhirnya pamannya menyuruh Aina untuk pergi keluar. Di luar ternyata Aina malah mengamen. Saat Aina mengamen, ada pengemis yang marah karena lapaknya diambil. Mereka pun bertengkar memperebutkan uang. Lalu pamannya datang dan memarahi Aina di dalam mobil. Ne oluyor burada? Ne oldu? Git kemanı topla lütfen hadi. Allah razı olsun abi senden. Sana dua. Gerçek bile değil. Bu kavga etmeni gerektirmez ama değil mi? Ama keman çalarak kazanmıştım. Kim verdi ki senin parayı? Buyuracaktım. Bana söyleseydin ya. Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Setelahnya mereka pulang. Pamannya merasa kasihan dengan Aina. Hingga akhirnya dia tidur di sofa menemani. Sebenarnya pamannya adalah orang yang baik, namun dia sangat tegas dan disiplin dengan apa yang dia hadapi. Mengingat baginya hanya disiplinlah yang bisa membuat dirinya sukses. Lalu pada keesokan harinya, Aina menanyakan luka yang ada pada tubuh pamannya. Aynısı sende de varmış gerçekten. Öyle mi yapmış? Kafasına da uçak çarpmış. İkinizin de ne çok yara izi varmış. Zamanla geçiyor. Dokununca acıyor mu peki? Hatırlayınca acıyor. Setelah pamannya menceritakan bahwa dahulu dia dan ayah Aina selalu disiksa oleh kedua orang tuanya, hingga pamannya mendapat luka yang sama dengan ayahnya. Mereka sempat berniat kabur dengan menaiki kapal meninggalkan tempat tinggalnya. Namun ayah Aina hanya mengantarkannya ke kapal dan meninggalkan pamannya seorang diri tanpa sebuah alasan. Hal itulah yang membuat pamannya merasa tersakiti. Karena dalam perjalanannya, si paman merasakan kesulitan yang sangat besar. Tapi pada akhirnya pamannya berhasil sukses karena ketegasannya dalam hidup. Setelah bercerita, pamannya berbaik hati mengajak Aina untuk menemui teman-teman ayahnya saat sedang mengamen. Di sana si paman ikut mengamen bersama mereka dan merasakan rasanya dikejar polisi. Lenvik nereden çıktın sen böyle? Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. geldiniz. Yemeği bitmişsin. Hadi bırakın muhabbeti de işimize bakalım beyler. Çalgıları. Hadi. Diyorsun alsana eline kemanını. Ya paralar buraya. Yanlış not. Setelahnya pamannya ngobrol dengan salah satu teman ayahnya. Ternyata niatnya ke sana adalah ingin mengembalikan Aina ke dinas sosial karena dia merasa keberatan aktivitasnya terganggu sementara dia harus fokus mempersiapkan konsernya. Terlebih lagi istrinya masih marah dan belum pulang. Teman ayahnya pun tak bisa berbuat apa-apa mendengar kabar itu. Lalu setelah dari sana pamannya menuju kantor dinas sosial untuk mengembalikan Aina. Namun melihat wajah Aina, dia tak tega sehingga membatalkan keputusannya dan membawa pulang. Saat paginya mereka memasak bersama. Tiba-tiba HP pamannya berbunyi. Karena tangan pamannya kotor, dia disuruh mengangkat teleponnya. Telefona da bakar mısın? Mehmet Mahir Bey merhabalar. Ama Özlem'i bugün getireceğinizi söylemiştiniz. Müsait değilim. Daha sonra konuşsak olur mu? İnce...
Mengetahui niat pamannya yang akan mengembalikan dia ke dinas sosial, dia marah dan pergi. Lalu paman berusaha mencarinya dan mendatangi tempat ngamen teman ayahnya. Di sana mereka mencari Aina ke rumah ayahnya dulu. Namun Aina tak ada di sana. Mereka pun mencari ke tempat biasa Aina dan ayahnya menghabiskan waktu saat dahulu. Ben galiba nerede olduğunu biliyorum. Çok korkuttun beni. Bir daha kaçma, tamam mı? Setelahnya mereka kembali ke rumah Aina karena mobilnya parkir di sana. Lalu si paman sedikit penasaran dengan keadaan rumah masa kecilnya. Dia pun masuk untuk menengoknya. Di dalam dia mengingat masa-masa kecilnya. Dia juga bercerita tentang rasa sakitnya kenapa dia sangat membenci kakaknya. Anlayacağın bir alkolikle bir manyağın eline kal. Pislik herif her gün döverdi bizi. Ve kendini içkiye verirdi. Ama Ali Rıza söz vermişti bana. Kaçacaktık buralardan. Sonra beni o gemiye bırakıp tek başına geri döndü. Tek bileti varmış. Babam anlatırdı bana hep. Küçükken biriktirdiği paralarla İtalya'ya bilet almış. Onu da sana vermiş. Hepsinde sen varsın. Mengetahui hal itu, pamannya merasa sangat bersalah. Dia sadar kesuksesannya sekarang adalah perjuangan dan pengorbanan kakaknya yang bahkan dilakukan seumur hidupnya. Setelahnya dia berjanji akan merubah keangkuhannya dalam bermusik. Dia langsung meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan lebih memikirkan manusia, bukan hanya musik di kepalanya. Lalu pada keesokan harinya, paman mengajak istri dan Aina untuk melakukan gladi bersih sebelum konser terbesarnya. Di sana Aina meminta untuk ikut, namun pamannya melarangnya karena ini belum waktunya. Pamannya menyuruh Aina menunggu di luar dan mengasih uang jajan, namun tak lama hal ini terjadi. Di rumah sakit, pihak dinas sosial kembali datang ke sana dan berencana akan mengambil kembali hak asuhnya. Özlem'in bakımını ve gerekli temel ihtiyaçlarını Fıstığa alerjisi olduğunu nereden bilecektin? bilirdiniz Mehmet Mahir Bey. Ama belli ki siz bu dosyaya bir kez olsun bakmadınız. Amcasıyım ben onun. Akhirnya pihak dinas sosial kembali membawa Aina ke panti asuhan. Dan kini sudah saatnya paman dan istrinya melakukan konser. Namun sang paman selalu tak merasa tenang dengan keadaan Aina. Saat sedang persiapan di backstage, dia mendapat telepon dari dinas sosial bahwa Aina kabur. Tanpa pikir panjang, pamannya tak memikirkan konsernya dan langsung pergi mencari Aina, walaupun harus meninggalkan konser yang sangat dia tunggu-tunggu dalam hidupnya. Mehmet Mahir nereye? Üzgünüm ama sahneye çıkamam. Mahir saçmalama, içerisi seyirci dolu. Çıkmazsan senin hayatını bitiririm. Kariyerini mahvederim seni. Konser pun dibuka tanpa keberadaan si paman. Di sisi lain, pamannya kembali mencari Aina dan menemukannya di tempat dulu dia sering bersama ayahnya. Setelah menemukannya, paman dan Aina kembali ke tempat konser. Ne bekliyorsun? Koş hadi. Film pun selesai.